Oke, kita malam hari ini bahas tentang gereja sebagai komunitas. Mungkin bahasan malam hari ini tuh pernah kalian dengar gitu ya, kalau dulu kalian udah join KSY dan emang masih inget, ini diulang lagi beberapa gitu. Oke, next deh kita mulai. Nah, jadi aspek pertumbuhan rohani yang paling besar itu kita lihat tuh di pemuritan gitu. Jadi kalau kita ngira aspek pertumbuhan rohani itu dari ibadah mingguan gitu ya, dari nonton YouTube aja kayaknya udah bertumbuh nih gitu. Mungkin bertumbuh gitu, tapi kecil, cuma 10% itu. Dan yang kedua itu komsel di 30% dan pemuritan yang paling besar di 60%. Kenapa komsel dan ibadah mingguan itu lebih besar komsel? Karena komsel tuh lingkupnya lebih kecil kan. Kalau misalnya ibadah mingguan, kita cuma datang, dengar khotbah, udah gitu, beres. Tapi kalau komsel kan enggak. Buat yang udah ikut sub komsel, pasti bisa merasakan kan gimana saling sharing satu sama lain gitu ya. Nggak cuman mendengarkan doang, tapi kita bisa tahu gitu kondisi setiap orang kayak gimana. Kalau ibadah mingguan kan kita nggak tahu orang duduk di ujung sana itu lagi ngalamin apa gitu, kita nggak tahu kan. Tapi kalau konsel kita tahu gitu. Oh dia ternyata lagi sakit atau apa itu kita tahu gitu. Jadi komsel lebih besar daripada ibadah mingguan. Next. Nah, kalau di 1 Korintus ayat yang ke-1, pasal 1 ayat ke-10 ya. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Nah, di sini yang ditekanin adalah jangan ada perpecahan di antara kamu. Namanya suatu komunitas gitu ya, pasti kan lebih dari satu orang kan, nggak mungkin sendiri terus bilangnya aku berkomunitas tapi hanya aku sendiri, kan nggak mungkin gitu. Berarti berkomunitas kan pasti lebih dari satu orang, dan namanya lebih satu orang pasti adalah konflik gitu kan, nggak mungkin kalau nggak ada konflik tuh berarti yang lain cuma iya doang gitu, kita ini ya iya, kita ini ya iya gitu. Nah itu mungkin nggak ada konflik gitu. Tapi kalau semuanya punya pemikiran masing-masing kan pasti ada konflik kan. Dan itu sebenarnya nggak masalah, konflik kan pasti ada. Cuman jangan sampai ada perpecahan gitu. Malah dari konflik itu kita jadi semakin erat bersatu gitu ya, dan sehati sepikir ya. Lanjut. Nah, sebenarnya konsep dari komunitas itu udah ada di Tritunggal gitu ya, komunitas Tritunggal. Kita tahu Tritunggal kan ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya. Itu 3 pribadi kan, tapi satu itu. 3 pribadi, tapi sehati dan sepikir ya. Ini udah menjadi contoh yang jelas itu. Jadi kalau misalnya kita masih berpikir nggak perlu komunitas, nggak perlu bersosialisasi gitu ya, bisa berkembang sendiri gitu. Nah ini Tuhan udah Tritunggal gitu, Tuhan aja udah suatu komunitas. Jadi nggak mungkin kita tuh bisa sendiri kayak gitu. Tapi tetap Bapa, Anak, dan Roh Kudus 3 pribadi, tapi sehati dan sepikir ya. Satu tujuan, satu pemikiran, kayak gitu. Next deh. Nah, kalau ciri dari pengajar gitu ya, kalau misalnya kita kayak di kelas, kuliah, atau SMA gitu, atau misalnya lagi seminar atau workshop, kalau di gambar ini kan pengajar di depan gitu ya, pengajar tuh di atas, terus yang lainnya di bawah. Nah, kalau kayak gini kan berarti konsepnya adalah cuman satu yang paling mengerti semuanya gitu kan, paling mengerti, yang paling paham gitu lah ya. Satu orang itu sebagai pengajar yang ngajar gitu. Yang lainnya mendengarkan, kayak sedikit banget ngomongnya, paling kayak cuman sekali, 2 kali gitu doang, paling interaksi cuma dikit kan. Nah, kayak misalnya kayak sekarang deh ya, yang kita tiap Jumat kayak gini, kan ada pembicara, dan kita biasanya
dia dengerin pembicara itu, baru ngomongnya pas kapan, kita baru ngomong pas tanya jawab gitu. Dan kalau itu pun kalau waktunya ada kan. Kalau waktu cuma sedikit, nggak bisa tanya jawab gitu. Bahkan nggak ada interaksi sama sekali. Jadi kalau dalam konsep mengajar, itu nggak ada interaksi satu sama lain ya. Tapi kalau kita lihat di konsep komunitas, itu Yesus Kristus, Tuhan Yesus itu di tengah, dan kita di sekelilingnya gitu. Berarti kita semua tuh setara gitu. Nggak ada yang mengajar, nggak ada yang diajar gitu. Semuanya saling sharing satu sama lain, fokusnya ke Tuhan. Yang jadi fokus utamanya adalah Tuhan Yesus gitu. Semuanya bersatu jadi satu. Oke, next deh. Nah, terus kenapa sih suatu komunitas tuh penting gitu ya? Kita lihat suatu persekutuan itu pasti saling membangun gitu. Kalau di Roma 14 ayat yang ke-19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Nah, jadi dalam satu komunitas tuh harus saling membangun dan gak ada yang kayak lebih jago atau lebih apa gitu. Semuanya sama gitu, setara. Dan kalau misalnya ada leader pun, ya leader tetap juga manusia gitu kan, tetap saling mendoakan juga, tetap butuh didoakan, butuh dikuatkan juga kan. Jadi benar-benar setara dan fokusnya cuma Tuhan Yesus gitu. Gak ada yang kayak dia lebih gimana gitu, dia lebih sering ngomong atau apa. Semuanya setara, semua punya kesempatan masing-masing. Dan mungkin kita promosiin lagi subkomsel gitu ya. Kalau di subkomsel kan pasti ada yang namanya sharing keliling ya biasanya kita. Bahkan ada yang didoain secara pribadi gitu, ditanyain ada yang butuh doa khusus nggak atau apa gitu. Kalau Jumat gini kan nggak bisa kan, karena terlalu gede gitu. Kalau di subkomsel bisa, karena lebih kecil lingkupnya gitu. Nah, terus yang di Efesus 4 ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kalau misalnya dalam satu komunitas ada yang butuh kayak ditegur atau apa, butuh misalnya ada orang yang kurang pas lah gitu ya, pasti kan ditegur gitu ya. Tapi kita tetap menegurnya dengan perkataan yang baik gitu ya, yang membangun. Jangan sampai kita tadinya mau ngasih solusi, malah jadi buat ribut gitu. Jangan sampai yang kita awalnya mikir, kayaknya perlu dikasih tahu nih, tapi malah jadi perpecahan kan. Kalau kita balik lagi yang tadi 1 Korintus 1:10, jangan sampai ada perpecahan. Malahan kita mesti ngomongnya tuh benar-benar dipilah lah ya, jangan sampai ada perkataan yang nyakitin, perkataan yang baik, dan harus membangun gitu. Supaya orang yang denger itu malah bukannya jadi kayak memberontak, tapi dia malah jadi sadar dan merasa kita tuh mengasihi dia gitu, karena kita ngasih tahu dia, kita koreksi dia, karena ya mau saling membangun tadi. Terus yang di Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, dalam saling membangun itu pasti ada yang namanya nggak enak ya. Nggak enaknya apa gitu, kalau misalnya kita bayangin besi gitu ya, ada 2 besi, terus digesekin gitu. Pasti besi itu misalnya awalnya kotak, digesekin, terus berubah jadi runcing gitu ya. Itu kan pasti nggak enak dong. Pasti ada sesuatu gesekan. Kan? Nah, sama kayak kita digesek, tapi kita jadi dibentuk. Dibentuknya sesuai apa? Sesuai sama yang Tuhan mau gitu. Kalau misalnya besi, menajamkan besi gitu, besi digesekin, bentuknya sesuai apa? Sesuai sama yang tukangnya mau kan. Tukangnya mau buat pagar gitu ya. Ya udah, dibentuknya di pagar gitu. Nah, sama kayak kita saling menajamkan, tapi tetap sesuai bentuknya apa yang Tuhan mau gitu. Tuhan mau bentuk kita seperti apa? Misalnya jadi orang yang lebih sabar gitu ya. Atau jadi orang yang lebih aktif, atau jadi orang yang lebih mau sharing, berani terbuka kayak gitu ya. Mungkin awal
boleh kita tertutup jadi berani lebih terbuka kayak gitu. Jadi kita tetap dibentuk sesuai sama apa yang Tuhan mau. Meskipun mungkin nggak enak kan kalau misalnya kita kayak dikasih tahu atau apa, mungkin kita ada ngerasa kayak nggak enak atau kayak ih apa sih gitu. Tapi tetap itu ya fungsinya komunitas ya harus saling membangun gitu. Gesekan-gesekan itu tuh pasti ada lah kayak gitu. Selanjutnya Bapak Andreas. Oke, thank you, Ko Christian. Oh ya, ngomong-ngomong, Ko Christian kemarin itu ulang tahun loh ya. Jadi yang belum ucapin silahkan ucapin. Ini tadi juga luar biasa banget ya. Aku pun ada yang kena juga tuh. Padahal ini kita yang siapin sama-sama. Tapi tadi aku ada sesuatu yang Ko Christian sampaikan yang aku nggak tahu dia bakal sampein itu. Jadi aku pun juga terberkati ya. Nah itu sebelum aku mulai, saya mau cerita dulu nih. Jadi pas banget kemarin malam. Saya telepon orang, saya lainin orang. Dia jadi tergabung di satu gereja yang gede banget ya. Kalau teman-teman tahu, teman-teman pasti tahu nama gereja apa ya. Saya nggak usah sebut merek ya. Teman-teman pasti tahu lah kalau saya sebut namanya. Kemungkinan besar 99% teman-teman pasti tahu nama gerejanya itu, gereja itu gitu ya. Nah, menariknya adalah dia itu udah ketua komunitas di grup ya. Di gereja ya, sorry, ketua komunitas di gerejanya. Tapi dia merasa nggak berkembang, nggak diarahin, jadi kesana kayak formalitas aja. Nah, menariknya padahal dia kan ketua komunitas gitu loh. Dia udah komunitas kan, sebenarnya udah komunitas gitu ya. Tapi kenapa nggak bertumbuh, bisa kayak nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, kenapa? Karena balik lagi ke sini nih, banyak komsel komunitas yang duduknya mungkin begini nih, duduknya mungkin melingkar. Iya, duduknya mungkin melingkar, tapi konsepnya tetap kayak gini nih. Konsepnya tetap satu orang ngajar, yang lain dengerin doang, tapi versi duduk melingkar aja gitu. Nah itu kan sama aja kayak gini, cuma beda beda apa sih, beda layout tempat duduk doang kan. Nah itu juga kurang tepat. Nah makanya ini kita penting banget kita tentang ini nih ya, saling membangun. Kalau teman-teman perhatiin juga mungkin ada beberapa yang tanya gitu, kenapa sih di KSC yang khotbah selalu bisa lebih dari satu gitu ya, bisa 3, bisa 4, nanti bisa berlima lagi suatu saat ya. Kita lihat aja ya, mungkin bisa berlima suatu saat. Nah, tapi kenapa begitu? Karena kita percaya prinsip ini ya. Prinsip kita bisa saling ngajar ya, saling ngajar dan nggak ada yang kita nggak terlalu pakai prinsip piramida gitu ya. Piramida tuh tingkatannya semakin tinggi, semakin apa enggak. Kita mau anggap sama, dan kalaupun ada pemimpin nggak boleh sendirian mimpin ya. Nah itu prinsipnya yang kita pakai ya. Dan ada juga ya, bukan kita doang gitu, nggak ada juga kok yang pakai. Kita pakai prinsip kepenatuaan namanya. Jadi nggak ada tuh senior pastor, gembala sidang atau apapun itu ya. Apa sih gembala sidang, gembala utama, itu nggak ada tuh prinsip kayak gitu di kita maksudnya. Tapi kita pakai prinsip yang mimpin pokoknya lebih dari satu. Kenapa? Karena supaya kalau ada satu yang ngaco, yang lain bisa ingetin. Nah, kalau prinsipnya piramida, yang paling pojok atasnya itu ngaco, nah bawah-bawahnya pasti kena tuh. Ya nggak semua sih ya, tapi ada gereja yang kayak gitu, saya tahu. Waktu itu saya konseling oleh. Nah, jadi kita prinsipnya begitu ya. Jadi lebih aman dan lebih berkomunitas juga. Ya, pemimpin itu banyak yang nggak punya komunitas. Saya kasih tahu ya, pemimpin yang paling atas tuh banyak yang nggak punya komunitas. Kenapa? Karena ya dia paling atas, mau komunitas sama siapa? Bingung dia kan. Nah, biasanya pemimpin mungkin itu masalahnya, dia nggak punya teman yang bisa diajak sharing tentang memimpin. Ya gimana mau sharing tentang pemimpin yang kan dia paling atasnya kan. Nah itu masalah juga, makanya kita praktekin prinsip itu. Nah jadi itu ya teman-teman. Jadi ternyata tadi teman saya yang saya ceritain kemarin malam itu, dia ketua komunitas gereja yang besar sekali ya, gereja yang besar sekali, jutaan orang mungkin udah nyampe kali ya, saya nggak tahu sih, mungkin jutaan orang udah nyampe mungkin. Nah itu tapi itu nggak berkembang, uh, asal jalan aja, asal ada acara komsel segala macem. Kenapa? Karena mereka pakai prinsip begini nih ya, jadi kayak ibadah versi lebih kecil aja, tapi basically tetap ibadah. Nah itu bukan termasuk komunitas ya. Komunitas tadi yang kayak Christian jelasin, semuanya itu saling sharing, saling ngajar ya.
Kalau ada satu orang, kalau ada satu orang yang merasa dia cuma bisa ngajar tanpa perlu diajar, nah itu berarti sebenarnya menurut saya itu udah termasuk sombong ya. Jangan pikir kalau kita yang paling pinter secara teologi sekalipun, kita nggak bisa belajar dari orang yang nggak ngerti teologi. Nah, kalau misalnya kita merasa kita nggak bisa belajar karena kita merasa kepinteran, itu udah sombong. Ya, Tuhan nggak mau kita kayak gitu. Ya. Kalau menurut teman-teman Tuhan mau kita kayak gitu, ya berarti Tuhan mau kita sombong dong, enggak kan? Nah, jadi kita harus perhatiin, kita bisa belajar dari siapapun. Nah, makanya prinsip ini penting. Ya. Tapi ada tapinya. Itu di tengah-tengah ada Tuhan Yesus. Jadi tetap harus ada firman-Nya. Ya, ada dasar firman-nya, jangan saling ngajar tapi saling ngajar ngaco gitu ya. Nah, itu kenapa ada Tuhan Yesus di tengah-tengah itu penting ya, di tengah-tengah kita harus ada Tuhan Yesus. Nah, jadi kita hari ini saya nggak akan panjang sih mestinya. Nah, itu kita baca aja. Jadi ini bukan saya yang kasih teori ya, nggak, saya nggak akan jelasin apapun lebih tepatnya. Teman-teman bisa baca dengan jelas di apa nih? 7 ayat ini. 7 ayat ini, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang ini setelah sini setelah kejadian Pentakosta di mana Petrus berkhotbah dan uh, pertama kali pencurahan Roh Kudus. Nah, ini kejadian setelah itu ya. Orang-orang yang menerima perkataan Petrus maksudnya, itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 3.000 orang. Jadi kalau ada jemaat tuh ya, ada gereja kecil, tiba-tiba jemaatnya nambah 3.000 orang. Itu banyak banget. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Nah, ini jadi gereja yang sebenarnya gereja original, ya, gereja pertama di dunia. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi bukan cuma dengerin pengajaran doang, ya, tapi ada dalam persekutuan. Persekutuan itu apa ya? Itu hubungan, hubungan yang erat, hubungan saling membangun. Ya, jadi kalau cuma denger khotbah doang, bisa nggak tumbuh? Ya bisa, kayak tadi kok Christian bilang ya, bisa 10%, gitu, dikit banget. Itu pun kalau kita ngerti ya, kalau nggak ngerti khotbahnya itu berarti 0% tuh. Nah, ngerti aja baru 10%, apa yang nggak ngerti. Ya, tapi harus ada persekutuan. Nah, tadi 30%-nya itu tuh. Ya, 30%-nya itu. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka beribadah berarti. Nah, ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Nah, jadi data gereja yang original itu banyak mukjizat dan tanda. Ya. Jadi kalau hidup kita, kalau kita ngaku-ngaku gereja yang sangat oke gitu, oh gereja aku yang paling oke gitu ya, saya juga dulu pernah kayak gitu kok. Saya tobat sih sekarang, tapi itu pernah sampai kayak gitu ya. Mungkin ada kan ya, namanya kita punya gereja sendiri kan, pasti kita bangga banggain dong gereja kita kan. Nah, tapi kalau gereja kita ternyata nggak mengadakan banyak mukjizat dan tanda, mungkin bisa direnungkan kembali kenapa ya. Kenapa? Karena mukjizat dan tanda ini bukan artinya wah ini biar jadi gereja yang keren, wah penuh dengan kuasa Roh Kudus, nggak gitu ya. Mukjizat dan tanda di sini ini dipakai untuk um, orang-orang yang belum kenal Tuhan, untuk ikut Tuhan, ya, menginjil. Ya, mukjizat dan tanda di sini bukan untuk keren-kerenan nunjukin, oh ini gereja penuh Roh Kudus, enggak. Tapi mukjizat di sini dan tanda di sini maksudnya adalah itu, banyak orang yang jadi percaya sama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus nyata. Bukan untuk gereja jadi keren, enggak. Tapi supaya orang-orang percaya sama Tuhan Yesus. Nah, jadi ini tentang penginjilan. Nah, jadi kalau ada gereja yang nggak menginjil, nah itu patut dipertanyakan juga. Mau dibilang gerejanya erat kayak, mau dibilang gerejanya kompak banget kayak, saya sih nggak terlalu peduli kompak atau enggak ya. Yang penting nginjil atau enggak ya dulu. Kenapa? Kalau nginjil biasanya akan lebih kompak. Ya. Tapi kompak belum tentu nginjil. Itu serem ya. Nah, kita harus nyadar banget nih. Gereja kita tuh udah menginjil belum ya? Jangan-jangan kita cuma kumpul-kumpul doang ya. Biar ya daripada aku ngumpul di nightclub, ngumpul di geng-geng gak jelas, ya aku ngumpul di gereja aja lah, lebih rohani ya. Tapi itu minggu lalu kita udah bahas ya, gereja itu sebenarnya apa sih? Gereja itu ada misi dari Tuhan. Nah, kalau kita nggak lakuin misi dari Tuhan, ya berarti kita bukan gereja basically. Nah, jadi pertama, bertekun dalam pengajaran, ya, ada pengajaran, persekutuan, komsel, dan ada misinya, menginjil, mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Ini saya juga mungkin percaya, uh, kalau emang
kita diutus Tuhan ke satu tempat, Tuhan pasti akan sertai kita dengan mukjizat dan tanda. Ya, oke. Yang berikutnya, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Nah, jadi ada persatuan tadi tuh, nggak terpecah belah. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka semua dan mereka disukai semua orang. Nah, jadi kalau ada gereja malah jadi dibenci sama semua orang itu, ya tergantung ya konteksnya gimana ya. Tapi ya, ngerti ya. Jadi maksudnya konteksnya tuh bukan dalam arti kita dibenci karena kita ikut Tuhan Yesus. Ya, kalau kita dibenci karena ikut Tuhan Yesus ya udah normal gitu. Kalau orang yang nggak kenal Tuhan mungkin akan lihat itu, ih aneh banget sih. Ya, mungkin akan begitu ya, Tuhan Yesus saya dibenci ya gitu. Tapi konteksnya di sini orang tuh terganggu nggak sama kita. Misalnya kita tiap Jumat malam kita di sini nih, kita kumpul di sini di online ya. Orang akan keganggu atau orang terberkati. Nah, itu poinnya di situ. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah. Nah, ada kata menambah jumlah itu mungkin bisa ya mungkin jumlah gak selalu jadi yang utama sih ya. Tapi kalau ada gereja misalnya 10 tahun jemaat nggak nambah-nambah, saya pernah dengar pendeta siapa gitu, ini gitu 10 tahun kalau jemaatnya nggak nambah-nambah itu patut dipertanyakan ya, masa satu orang pun nggak nambah. Nah itu gerejanya lakuin misi atau enggak, misi menginjili dilakuin atau enggak ya, karena Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi pasti ada sebenarnya orang yang Tuhan kirim di hidup kita supaya kita bisa menginjil, tapi ada peran kita juga ya, ada peran kita juga, kita harus nginjil. Nah itu udah lakuin belum misi dari Tuhan ya. Jadi ini gereja original ya, bukan gereja ciptaan manusia yang diajarkan manusia, enggak, ini diajarkan Alkitab ya. Jadi bertekun dalam pengajaran para rasul, ada persekutuan, mengadakan banyak dan mukjizat dan tanda itu dalam konteks menginjil, tetap bersatu, tidak terpecah belah, disukai semua orang ya karena mereka orang yang radikal, orang yang radikal dalam Kristus ya. Kalau mungkin dengan kata radikal, wah radikal itu kan yang teroris tapi bawa-bawa nama agama, kan enggak juga. Radikal itu pokoknya kita pegang teguh apa yang kita percaya. Jadi kalau orang Kristen radikal itu nggak mungkin merugikan orang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ngajarin kasih. Jadi kalau kita radikal dalam Kristus, kita radikal dalam kasih. Ya, kalau radikal dalam kasih, gimana caranya kita merugikan orang lain? Mau dengan kasih, ya. Jadi mestinya kalau kita radikal dalam Kristus, radikal dalam kasih, kita justru disukai semua orang. Gak apa-apa jadi Kristen radikal ya, asalkan itu tadi. Ya, inti kekristenan adalah kasih dalam Tuhan ya. Jadi itu ya, jangan sampai kita radikal tapi nggak radikal dalam kasih. Itu bukan radikal yang diajarin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun radikal dalam kasih ya. Nah, lalu juga yang terakhir Tuhan menambah jumlah mereka ya dengan orang yang diselamatkan. Ini jadi gereja original seperti itu. Nah, kita tadi kalau Christian udah jelasin panjang lebar ya, gereja itu harus komunitas ya, ada persekutuan. Nah, persekutuan itu ngapain? Ya. Pertama harus ada hubungan, betul ya. Saya nggak bilang salah. Saya justru setuju banget harus ada hubungan. Karena kalau nggak ada hubungan itu berarti bukan komunitas ya. Komunitas itu harus ada hubungan. Nah, tapi kalau kita bayangin nggak sih yang tadi teman saya yang saya ceritain tadi ya, dia ketua komsel di komunitas gerejanya gitu. Ada gereja, ada komsel, dia ketua komunitas tapi nggak bertumbuh segala macam. Padahal kumpul kan, ada persekutuan yang ada. Hubungannya ada nggak? Ada juga, pasti dia kenal anak-anaknya dengan baik. Orangnya baik kok. Nah, tapi kenapa bisa dia kayak gitu-gitu aja gitu, nggak nambah nggak tambah passionnya, nggak berapi-api, malah jadi dia punya hati melayani tapi kok kayaknya nggak kemana-mana gitu ya rasanya, nggak melakukan hal lebih. Kenapa? Karena selain bersekutu kita harus ada misi ya, ada misi. Jadi kalau bersekutu tanpa misi, nah itu patut dipertanyakan juga ngapain bersekutunya itu ya. Pertama emang kita mau kenal Tuhan, kita makin intim dengan Tuhan, kita makin intim dengan sesama kita pengikut Kristus. Tapi kita kalau sesama pengikut Kristus, kita intim itu justru untuk
ada misinya ya. Kalau bahasanya tuh jangan jadi kapal pesiar. Kapal pesiar tuh yang nonton lagi apa? Santai-santai, duduk, pesan minuman, pesan makanan enak gitu ya kapal pesiar ya. Tapi kita dipanggil Tuhan untuk jadi kayak kapal penyelamat. Ya, ada misinya. Ya, ada misinya. Nah, jadi kalau gereja cuma kompak doang tapi nggak lakuin misi, nah itu juga kurang tepat teman-teman. Nah misinya apa? Tuhan kasih kita karunia-karunia. Ini saya jelasin singkat aja sih ya, nggak panjang. Jadi pertama ada jenis karunia. Ini nggak usah teman-teman kalau nggak ngerti juga nggak apa-apa sih. Tapi ini ya basic aja lah. Asal ngerti aja lah, asal tahu aja. Ya ada karunia 5 jawatan, Efesus 4 ayat 11 sampai 12 itu. Di situ ada disebutin 5 karunia ya. Pertama, ini kayak kita mau bangun rumah ya. Kita kayak mau bangun rumah. Saya siapin dulu. Yang pertama kita ada penginjil. Ya, ini mengumpulkan batu baru. Jadi kalau kita mau bikin rumah, kita akan mengumpulkan batu-batu bahan rumah itu. Nah, setelah batu itu dikumpulkan, batu itu harus dibentuk untuk siap dipakai sama karunia pengajar. Ya, penginjil itu jadi mengumpulkan batu itu ngelambangin kita itu memenangkan orang-orang yang belum kenal Kristus, jadi kenal Kristus lalu datang ke gereja. Nah, kira-kira begitu ya. Lalu ada pengajar, ya orang yang baru kenal Tuhan ini kita harus ajar nih, membentuk mereka supaya mereka siap dipakai Tuhan. Ya. Setelah kita ngajar, ada gembala. Nah, gembala ini biasa orang yang mengayomi, uh, ya mengayomi lah paling bahasa tepatnya mungkin ya. Nah, dia memasang batu itu menjadi rumah gitu ya, masang batu. Nah, lalu ada karunia rasul. Nah, ini biasanya orang yang kuat di kepemimpinan. Nah, dia pembacaan blueprint, cetak biru ya. Dia yang kayak mimpin lah, jadi mimpin. Oh nanti yang batu ini letakinnya di situ. Nah, batu ini harus di sini, batu ini harus di sini. Nah, itu rasul itu biasa. Lalu ada nabi, quality control ya. Nabi ini biasa peka sama suara Tuhan. Nah, dia uh, quality control. Quality control itu bahasa Indonesia apa ya? Pengendalian kualitas. Ya, jadi kalau teman-teman tahu setiap produk yang kita pakai, kalau emang perusahaan besar itu pasti ada quality control ya. Jadi cek dulu, ini produk udah jalan dengan baik belum? Ada cacat nggak? Nah, jadi bisa dipastikan semua produk misalnya apa ya? Misalnya saya ada botol di sini, semua botol yang kayak gini di satu pabrik itu kualitasnya harus sama. Nggak boleh nanti botol pertama dibikin kayak begini, botol kedua ada beda. Nah, itu nggak boleh. Semua harus sama persis. Nah, itu quality control deh kayak gitu. Jadi pengendalian kualitas supaya terjamin kualitasnya. Ya itu teman-teman kalau bingung juga nggak apa-apa. Ini cuma asal tahu aja. Karunia 5 jawatan. Lalu ada 7 karunia motivasi. Roma 12 ayat 5 sampai 8. Ya ini kayak bangun rumah juga mirip-mirip. Ada karunia menasihati, yaitu tukang cari batu tadi. Setelah batu ya dikumpulkan, orang-orang yang belum kenal Tuhan dikumpulkan, lalu harus diajar. Ada karunia mengajar, tukang batu, dia bentuk batunya. Lalu ada karunia belas kasih, ini kayak gembala, dia pasang batu ya, tukang pasang batu. Lalu ada karunia memimpin seperti Rasul tadi, dia jadi mandornya gitu ya. Kasih tahu, nu harus ke sini, ini harus ke sini. Lalu ada karunia penubuat, ini quality control tadi, pengawas mutu, ya pengawas mutu ya itu juga bahasanya itu. Terus ada karunia melayani, ini biasa karunia melayani ini orang yang jago di teknis, ya jago di teknis. Jadi teknis sebenarnya penting juga ya, nggak bisa dibilang nggak penting. Ini tukang pembantu jadinya, bilangnya tukang pembantu. Gulung-gulung kabel, multimedia mungkin, fotografer. Bahkan menurut saya pemusik dan khotbah pun sebenarnya termasuk di sini sih ya. Nah itu karena melayani, terus ada karunia memberi kalau di sini. Karunia memberi itu pendukung keuangan ya. Oke, terus ada 9 karunia Roh Kudus, 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Nah, teman-teman asal tahu aja. Ada 3 kategori biasa di 9 karunia Roh Kudus. Perwahyuan, kuasa, vokal. Perwahyuan itu hikmat, pengetahuan, membedakan roh. Kuasa itu ada iman, menyembuhkan, mukjizat. Karunia vokal itu ada bernubuat, bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Ini saya nggak akan bahas panjang kok. Ya, asal teman-teman tahu aja. Tapi yang jelas, 3 jenis karunia ini, 5 jawatan,
7 karunia motivasi, dan 9 karunia Roh Kudus. Nah, itu tiga-tiganya ini ada di setiap kita ya, ada setiap kita. Mungkin kita cuma nonjol di 1 2, tapi makanya itu pentingnya kita komunitas. Dan karunia ini fungsinya adalah kita lakuin misi ya, bukan supaya terlihat keren gitu ya. Wah, saya bisa mimpin, wah saya bisa mengajar, enggak, saya bisa menginjil segala macam, enggak. Itu tapi ini tujuannya adalah untuk membangun kerajaan rumah Tuhan gitu ya. Membangun rumah, membangun kerajaan Allah. Nah, jadi kita udah dilengkapi dengan karunia ini, makanya gereja itu harus ada misinya. Nah, harus ada misinya. Ya. Nah, ini saya akan bahas ini penting ya, pelayan sejati. Nah, pelayan sejati itu kayak apa? Nih, saya ada 3 poin. Ada melayani jiwa versus teknis, ada sendirian versus komunitas, dan disuruh versus mau sendiri. Nah, yang pertama, melayani jiwa versus teknis. Tadi saya udah bilang ya, teknis itu penting ya. Saya juga dulu, kalau teman-teman tahu ya, saya juga dulu petugas sound system. Ya. Di gereja saya dulu, kalau saya nggak datang, itu kacau balau lah pokoknya. Ada yang bisa operasiin sound system juga, tapi dia nggak ngerti audio, jadi dia asal nyalain aja. Ya, jadi kacau balau lah kalau dia yang pegang, tapi bisa nyala gitu setidaknya. Nah, penting nggak sih jadi pelayanan teknis? Penting ya, saya nggak bisa bilang nggak penting. Gereja nggak ada usher gimana ya, gereja kalau nggak ada apa lighting multimedia itu juga susah. Jadi penting nggak teknis? Penting, tapi itu bukan yang terpenting ya. Penting tapi bukan yang terpenting. Jadi kalau teknis boleh nggak boleh, tapi kalau saya bahasanya lebih ke itu jadiin kerja sambilan aja, kerja sambilan ya, itu jangan jadi yang utama. Jadi kalau ada yang sibuk gitu ya, wah tiap hari kerjanya teknis, pelayanan teknis semua, bikin multimedia, bikin uh, gulung-gulung kabel apa segala macam. Kalau sampai sebanyak itu tiap hari, saya sih kurang setuju ya. Kenapa? Karena Tuhan itu nyuruh kita jadikan semua bangsa murid kita. Murid kita, sorry. Murid Yesus. Murid kita, lagi salah ngomong, sorry. Nah, jadikan semua bangsa muridku. Ya, muridku itu kunya Tuhan Yesus. Ya. Jadi, kita harus melayani jiwa. Melayani jiwa tuh memuridkan, menginjil orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Ya, kita mengajar dia supaya serupa dengan Kristus. Kita membimbing orang supaya makin dekat sama Tuhan. Itu melayani jiwa. Itu yang harus yang jadi utama. Ya, jadi jangan bilang itu cuma tugasnya pendeta, enggak ya. Sama sekali bukan tugas pendeta itu. Pendeta juga bertugas seperti itu, tapi lebih tepatnya kita semua punya tugas kayak gitu. Termasuk pendeta berarti ya. Nah, jadi jangan sampai kita cuma sibuk di teknis, tapi kita nggak melayani jiwa. Ya. Saya pernah dulu, saya disuruh bikin uh, video ibadah, sebenarnya video ibadah, tapi itu makan waktu saya. Ya. Saya bikin, karena saya orang agak perfeksionis juga, saya bikin video terus keren, musiknya harus full band dan keren gitu kualitasnya ya. Ya itu lama, jadi kalau tiap minggu begitu kan stres juga gitu ya dulu saya stres juga waktu itu. Nah itu akhirnya saya waktu itu keluarin diri. Kenapa? Karena saya terlalu fokus di situ, saya jadi masih melayani jiwa tapi berkurang melayani jiwanya. Nah itu kurang tepat ya kalau bagi saya sendiri. Jadi jangan sampai kita sibuk di pelayanan teknis. Teknis itu mencakup khotbah yang menurut saya. Khotbah dan pemusik di gereja itu pun menurut saya termasuk teknis. Ya, jangan sampai kita jadi sibuk di pelayanan teknis saja. Boleh nggak pelayanan teknis? Sekali lagi boleh. Jangan bilang nanti keluar dari sini, oh kok Andreas Mario bilang pelayanan teknis nggak boleh. Nggak ada yang bilang kayak gitu ya. Nah, teknis boleh, tapi jangan over. Ya. Yang utama, yaitu jadi kerja sambilan. Pekerjaan utama kita adalah melayani jiwa. Ya, melayani jiwa ini harus. Ya. Kalau tiap hari kita nggak melayani jiwa, kita boleh pertanyakan lagi. Ada sesuatu yang beres nggak hubungan kita sama Tuhan? Karena orang yang cinta Tuhan pasti selalu punya hati untuk melayani jiwa. Tiap hari. Ya. Baru-baru ini Ci Siska ya, Ci Francisca pernah cerita, oh dia apa capek ya, dia baru dapat kerjaan baru, capek, tapi recharge-nya, ngecharge dirinya itu adalah dengan melayani orang. Kalau melayani orang kayaknya bukan tambah capek, kayak tambah enak ya, tambah lega gitu ya. Ya itu
salah satu contoh pengikut Kristus sejati ya begitu ciri-cirinya. Ya, melayani orang tuh jadi melayani jiwa-jiwa itu justru malah meningkatkan apa namanya, meningkatkan passion lebih ya, meningkatkan energi. Nah, apakah kita udah kayak gitu? Nah, kita harus merenung lagi. Kita harus merenung lagi. Kita tuh udah benar-benar cinta Tuhan belum sih? Kalau kita benar-benar cinta Tuhan, pasti kita punya hati untuk melayani jiwa. Bukan hanya pelayanan teknis. Sekali lagi ya, teknis boleh ya. Saya juga suka pelayanan teknis. Saya suka musik. Tapi jangan jadi yang utama. Pelayanan utama kita harus melayani jiwa-jiwa. Yang kedua, sendirian versus komunitas. Saya juga dulu orang yang suka solo karir gitu ya. Saya menganggap kalau ada orang lain kerja sama saya itu saya anggap mengganggu. Karena saya banyak maunya dan itu cuma orang ngalangin saya doang ya. Biasa saya pikir begitu dulu ya, tapi ternyata salah ya, salah besar. Sekarang saya malah nggak mau sendirian. Kenapa? Karena komunitas lebih enak, lebih nggak capek, lebih oke juga pasti hasilnya, dan lebih apa sih? Lebih fun gitu ya, lebih 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 asik lah kalau sama-sama. Dan pastinya lebih oke hasilnya. Kenapa? Karena itu saya punya kekurangan dilengkapi dengan kelebihan teman-teman saya. Nah, itu penting juga kita kalau emang kita mau jadi pelayanan sejati, kita harus berkomunitas bahkan dalam pelayanan sekalipun ya. Makanya di KSC kita pakai prinsip mimpin tuh nggak boleh sendiri ya. Di Subkomsel teman-teman lihat kan nggak ada kan pemimpin yang sendirian, pasti ada partner minimal berdua ya. Ketiga, disuruh versus mau sendiri. Nah ini kalau ada orang yang masih disuruh-suruh untuk melayani, sebenarnya ada dua kasus ya. Ini ada yang disuruh karena misalnya dia bingung mau ngapain, ya. Dia mau melayani tapi bingung gitu ya. Nah itu bisa aja disuruh. Ya. Tapi ini saya ngomongin dalam konteks emang orang ini nggak mau melayani, harus disuruh dulu baru melayani gitu ya. Nah itu yang salah. Ya. Orang yang cinta Tuhan, orang yang ngaku-ngaku pengikut Kristus mestinya punya hati untuk melayani tanpa disuruh. Ya, tanpa disuruh dia akan mau sendiri. Ya, itu orang yang cinta Tuhan begitu. Uh, jadi waktu itu pernah ada yang tanya saya, waktu itu saya lupa siapa yang nanya saya, gimana supaya kita bisa punya hati untuk melayani lebih lagi. Saya juga nggak bisa jawab ya, nggak tahu, nggak tahu karena itu ya kalau kita cinta Tuhan ya ya udah itu otomatis akan ada gitu. Maka kalau nggak ada itu patut dipertanyakan hubungan kita sama Tuhan beres atau enggak. Ya itu. Jadi ini teman-teman, kalau kita mau berkomunitas ya, kalau kita emang mau jadi gereja, ya gereja itu pertama harus komunitas. Komunitasnya bukan cuma kumpul-kumpul doang. Persekutuan penting ya. Jangan bilang nggak ada persekutuan tuh boleh-boleh aja asalkan misinya jalan. Nggak ya. Persekutuan itu tetap penting. Ya harus ada hubungan, saling membangun. Ya tadi kok Christian yang jelasin. Nah tapi komunitas ini juga harus ada misinya. Nggak boleh cuma kumpul-kumpul doang. Itu namanya klub. Ya bukan gereja. Itu namanya social club. Ya kalau gereja isinya, isi komunitas itu adalah pelayan-pelayan sejati ini. Ya, harus melayani jiwa-jiwa, ya melayani jiwa-jiwa lebih dari melayani teknis. Ya, mungkin di sini ada teman-teman yang pelayanannya hanya teknis saja, ya nggak apa-apa. Saya nggak suruh abis ini berhenti gitu nggak. Tapi sekali lagi, yang paling penting Tuhan mau kita menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus, ya bukan menjadikan gereja kita keren gitu ya. Nggak ada tuh ayat kayak gitu ya, setahu saya. Nah, melayani jiwa-jiwa ini penting, ya. Melayani jiwa-jiwa ini penting. Kedua, jangan sendirian, berkomunitas lah. Dalam melayani pun harus berkomunitas, jangan sendirian. Ketiga, jangan sampai kita harus disuruh dulu baru jalan gitu ya. Justru kita harus punya hati mau, ya mau melayani. Ya. Tapi aku mau melayani, tapi aku nggak tahu harus ngapain melayaninya. Nah, mintalah sama pemimpin-pemimpin di komunitas atau gereja teman-teman. Pasti ada yang ngarahin. Ya. Saya justru malah senang tuh ya, bisa kalau saya gitu ya, saya mimpin. Saya malah senang kalau ada yang bilang, aku mau melayani nih, tapi aku juga nggak tahu mau ngapain. Nah, itu saya malah lebih senang denger yang kayak gitu tuh, dibandingkan denger yang, aduh, ya nanti-nanti aja lah. Main itu hanya untuk orang pensiun lah, nanti pas udah tua, udah nggak ada kerjaan, udah beres semua baru melayani. Ada yang ngomong kayak gitu ya. Nah, itu saya malah agak agak gimana denger kayak gitu ya. Saya malah senang kalau ada orang yang mau sendiri gitu. Nah, itu artinya ya dia punya hati buat Tuhan. Ya, jadi apakah tiga hal ini udah ada di hidup kita sebagai pelayan sejati yang ngaku-ngaku katanya pengikut Kristus ya.
Semoga teman-teman hari ini nyadar ini ya. Ini penting banget. Ya, 1 Korintus 12 ayat 27 ini penutup. Kamu semua, jadi kita semua, saya dan Anda, kita semua adalah tubuh Kristus dan kita adalah anggotanya. Masing-masing dari kita adalah anggotanya. Nah, sejauh yang saya tahu ya, saya nggak tahu, saya bukan ahli biologi, tapi sejauh yang saya tahu, yang namanya anggota tubuh itu nggak ada yang nggak ada fungsinya. Sejauh yang saya tahu ya, mungkin ada sih ya, tapi sejauh yang saya tahu sih nggak ada. Sejauh yang saya tahu pasti semua ada fungsinya. Ya, jadi kalau kita anggota tubuh Kristus, mestinya ada fungsinya, entah apapun itu. Ya. Yang pasti kesamaan dari semuanya adalah fungsi sebagai menginjil, ya, menginjil, memuridkan, menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Itu fungsi yang general, ya, semua anggota itu harus ada. Ya. Mau apapun itu, mau jadi pendeta, mau bukan pendeta, mau jadi apa, teknisi doang. Saya kenal loh ya, teknisi gereja, gak lulus sekolah, ya, gak lulus sekolah. Teknisi gereja kerjanya tuh jadi jagain gedung gereja, ngatur bangku gereja supaya rapi, petugas sound system juga, pokoknya teknisi gereja lah ya, gak lulus sekolah, tapi dia dipakai Tuhan dahsyat, akhirnya dia masih jadi teknisi gereja, tapi dia akhirnya jadi diangkat sebagai pemimpin ibadah khusus orang-orang di kampung ya. Dia orang Kupang, jadi gereja itu waktu itu ada komunitas Kupang gitu ya, dia jadi pemimpin. Nah, dipakai Tuhan dahsyat, sering dipakai Tuhan nyembuhin orang, mukjizat banyak ya. Kerjanya teknisi gereja, bayangin. Nah, jadi Tata bisa ya, itu fungsi general, fungsi umum, fungsi yang semua orang harus miliki sebagai pengikut Kristus adalah ini, ya, menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus, menginjil, memuridkan. Ya, mau kerja kayak tadi ya, teknisi gereja gitu. Dia jadi itu, dia full time ya, dia full time, bekerja sepenuh waktu, dia digaji dengan ngurus gedung gereja. Nah, tapi akhirnya dari situ dia diangkat Tuhan sampai jadi pemimpin rohani ya, pemimpin rohani yang dahsyat banget ya. Dia sering nanya saya bilang, wah, saya harus belajar dari Anda malah ya. Bawa Anda belajar dari saya gitu. Saya harus belajar dari Anda. Gimana itu ceritanya bisa kayak begitu tuh. Nah, dia dahsyat banget gitu. Nah, oke teman-teman, jadi kalau gereja kita mau jadi komunitas yang benar, ya, sekali lagi gereja minggu lalu kita udah bahas ya, 3 orang pun bisa jadi gereja, ya, 3 orang pun bisa jadi gereja. Saya tahu kok ada gereja yang cuma 7 orang, bayangin sih, satu gereja isinya cuma 7 orang, ada, nggak masalah ya, saya nggak pernah permasalahin itu sih. Yang penting fungsinya dulu, ya, gereja sebagai komunitas tadi, ada hubungan nggak? Atau jangan cuma supaya apa, pendeta utamanya gitu ya ada di spotlight supaya bisa ngajar terlihat keren, nggak ada sih yang kayak gitu mestinya ya. Nah, yang penting ada persekutuan pertama, yang kedua ada misinya. Nah, ini kita adalah anggota tubuh Kristus, jadi semua anggota gereja itu harus berfungsi ya, berfungsi sekali lagi bukan cuma teknis tapi untuk melayani jiwa-jiwa, menjadikan semua bangsa murid Kristus. Oke, itu aja. Nah, ini mumpung masih ada waktu. Dari kemarin kita kayak selesai cepet terus ya. Ada yang mau tanya? Oke, thank you sekali lagi buat Koko Andres sama Koko Christian buat sharing firmannya. Kita diingetin banyak banget untuk bisa jadi gereja sebagai komunitas itu ya. Kita punya karunia-karunia masing-masing untuk saling membangun dan harus masuk dalam komunitas supaya makin tajam. Nah, itu mungkin teman-teman masih ada yang mau nanya tapi malu-malu. Biasanya perlu pertanyaan pancingan ya di Cici Feli. Mungkin bisa membantu memancing atau siapa nih yang udah lama dan jarang hadir, dan malam hari ini aku bisa banyak lihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan, yang udah senyum-senyum, yang udah tadi chat-chat gitu. Kalau mau nanya boleh dipersilahkan, mau lewat chat atau mau open mic gitu. Boleh. Oke, aku mau nanya nih, boleh? Oke, boleh. Biar Silakan. panas ya, kata Ciziska tadi bilang biar panas. Aku mau tanya ke Koko Andrea sama Koko Christian, kalau bicara tentang
gereja merupakan komunitas, kita boleh nggak sih ikut komunitas banyak? Misalnya nih ya, aku kan udah ikut KSY, terus nanti aku ikut lagi di gereja aku komunitas A, nanti mungkin di tempat kerja aku ada komunitas Kristen, aku ikut lagi, atau mungkin nanti di kampus aku ada komunitas Kristen, aku ikut lagi gitu. Gimana nih menurut Ko Andrea sama Ko Christian? Thank you. Semoga ini bisa mewakili pertanyaan teman-teman yang lain juga. Semoga mulai panas juga untuk mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang susah-susah untuk Koko Andreas dan Koko Christian. Terima Silahkan kasih. dikumpulkan pertanyaan yang susah karena Ko Christian siap menjawab. Silahkan Ko Christian. Mantap, thank you Cinio pertanyaannya. Silahkan Koko Christian dan Koko Andrea. Main lempar aja dia. Oke. Kalau dari aku, mungkin nanti panjangnya dari Koko Andreas ya, kan save the best for the last ya. Nah, kalau dari aku, kayak sebenarnya sih gak masalah kalau misalnya ikut gitu ya. Cuman tetap tertanamnya mesti di satu tempat gitu. Jadi ada kayak utamanya gitu lah ya. Kayak misalnya ibaratnya kita di gereja A gitu ya. Kita ya tertanamnya di situ gitu. Kalau misalnya ada banyak, ya jadi beda kan. Misalnya gereja A lagi mau bulan ini temanya apa gitu. Gereja B temanya apa gitu. Nah kita jadi nggak bisa fokus sesuai sama yang temanya itu gitu. Cuman tertanam tetap satu ya, kalau menurut aku tertanam satu. Cuman kalau mau ikut kayak di komunitas lain sih nggak masalah. Cuman ya tetap tertanamnya satu gitu. Kayak misalnya aku itu sekarang sih cuma satu ya. Kalau dulu itu ada dua lah, dua. Jadi satu yang tertanam dan satu lagi tuh ada yang di kantor gitu ya. Tapi di kantor itu juga cuman nggak bukan utamanya gitu loh, bukan utamanya yang benar-benar tertanam tumbuhnya gitu. Di situ lebih banyak kayak ke sharing, terus bawa firman kayak gitu ya, lebih kebanyakan kayak gitu. Tapi tetap tertanam utamanya di satu tempat. Kalau dari aku sih gitu. Kalau dari Koko Andreas, udah siap banget tuh mukanya. Aku kamera mati ya? Nge-lag, nge-freeze, Begitu. di screenshot kali ya. Please. Kenapa Cisiska? Ya, udah bisa. Ya. Ini juga pertanyaan aku dan dulu ya. Tapi ya, karena kemarin aku baru ketemuin satu, sebenarnya bukan tentang rohani sih, tapi ini cukup memberi inspirasi aku. Jadi kayak gini, misalnya nih, aku main musik ya, aku bisa main gitar, sama bisa main piano. Boleh nggak sih aku tergabung di komunitas gitar, tapi tergabung di komunitas piano juga? Mestinya sih nggak masalah ya. Mestinya nggak masalah ya. Nah, tapi aku juga bisa main drum sebenarnya. Nah, kalau aku tergabung di komunitas main drum juga, boleh nggak? Sebenarnya nggak masalah juga dong. Nah, atau aku bisa main apa lagi? Bisa main bass, misalnya. Tambah lagi komunitas bass. Nah, terus aku juga bisa nyanyi. Oh, tambah lagi komunitas vokalis gitu ya, komunitas penyanyi. Terus aku bisa main apa? Aku suka sound system. Oh, termasuk aja komunitas sound system. Semuanya aku nanti itu ya, biola semua aku datengin semua. Boleh gak sih? Ya boleh aja gitu ya. Tapi kan pusing ya. Pusing, pertama kita juga nggak tahu mau fokus di mana. Terus ya itu mungkin juga termasuk ya kayak main musik ya. Di musik itu ada yang namanya multi instrumentalis ya. Multi instrumentalis seorang yang mainin instrumen. Multi itu banyak, jadi dia bisa main banyak alat musik. Nah, yang namanya multi instrumentalis itu juga pasti ujung-ujungnya ada satu instrumen utama dia ya, mau apapun itu gitu ya. Dan menariknya juga nggak ada yang protes Ari Lasso, tahu Ari Lasso ya, atau jangannya cuma kita yang udah tua-tua doang yang tahu. Nah, nggak ada yang protes Ari Lasso nggak jago main gitar.
Dan nggak ada yang protes siapa ya? Dewa Bujana suaranya nggak bagus ya. Nggak ada yang protes sejauh yang saya tahu ya sih nggak ada yang protes ya. Atau siapa lagi misalnya? Nggak ada yang protes Agnes Monica nggak bisa main drum ya kan? Ini nggak ada yang protes gitu ya. Kenapa? Mereka punya punya itu yang masing-masing. Jadi sebenarnya ngomongin tentang komunitas itu menurut saya sih 2 boleh ya. 2 atau 3 tuh 3 juga sebenarnya udah kebanyakan sih. 2 lah mungkin. Kalau 3 tuh kayak udah gak masuk akal deh. 2 boleh tapi biasanya ya kalau aku sendiri lihat 2 itu tuh lebih ke satu yang ngelakuin apa, yang satu tuh lebih ngapain. Ya misalnya saya juga sekarang termasuk di gerejanya mentor saya. Ya, saya sama Cisiska masuk di gereja mentor kita tuh. Nah, itu tuh beda jauh sama KSY ya. Bentuknya tuh beda jauh. Gayanya, uh, orang-orangnya juga jauh, ya penonton juga jauh. Nah, kayak gitu kan udah ranah yang beda ya. Ya nggak sih, Siska? Ya kan? Atau enggak? Atau sama-sama aja? Iya, iya, dan itu kan juga sebenarnya tetap kalau mau bilang satu ya masih satu Iya, channel karena kan KSI juga dinaungi juga kan. iya. Nah, tapi kan termasuk 2 hal yang nggak sama lah gitu ya. Kecuali ya, yang saya temuin sama tuh misalnya kalau teman-teman tahu Kak Marsha Manopo, nah itu mungkin sama tuh kayak KSI itu. Nah kalau misalnya udah sama gitu, KSI sama gerenya Kak Marsha Manopo sama, ngapain kedua-duanya gitu ya? Itu nggak penting gitu. Ya ya boleh aja sih kalau sempet waktu ya, tapi buat apa dua gitu? Kan 2 hal yang beda. Tapi kalau 2 hal yang sama, misalnya kayak tadi komunitas gitar, komunitas piano gitu, ikut 2 masih wajar sih. Tapi kalau semuanya diikutin, nah waktu itu saya pernah tegur satu orang gitu ya, di mana-mana ada dia gitu ya. Di mana-mana ada, komunitas manapun ada gitu. Nah itu saya tanya buat apa gitu? Apa yang mau dikejar? Dia bilang, oh mau belajar gitu. Iya, oke mau belajar, cuma nggak begitu kalau menurut saya ya. Menurut saya sih nggak begitu belajarnya. Wah, 5, 6 komunitas, 7 komunitas gitu didatengin. 7 komunitas berarti kalau satu hari satu itu habis waktu ya. Bayangin sih satu hari satu komunitas. Kebanyakan. Nah jadi 2 lah mungkin saya masih oke ya. Tapi kalau 3 mungkin masih bisa nggak sih? Nggak tahu ya nggak pernah sih. 2 lah mungkin. Uh, Asal tapi itu ya kalau saya saran sih kalau mau 2 tetap beda beda ranah gitu. Satu lebih ngapain, satu lebih ngapain. Kalau asalkan sanggup kayak nggak apa-apa sih. Kalau Christian kayak mau ngomong lagi terus senyum tuh. Waduh, mau nambahin lagi deh. Kalau Christian nggak mau nambahin, tadi ada waktu ngomong masuk ke komunitas Nggak ada. drum, komunitas apa gitu, Ciniol ada bilang bisa main rebana gitu ya. Kok Andreas bisa juga tuh main rebana. Nah, ada pertanyaan lanjutan dari Ciniol, kok boleh nggak kalau kita udah ikut satu komunitas, lalu merasa nggak bertumbuh, kemudian kita pindah ke komunitas lain, dan begitu seterusnya, sampai kita nemu komunitas yang buat kita bertumbuh, gitu. Boleh nggak tuh kok pindah-pindah nih? Kan aku nggak bertumbuh di sini. Aku masuk lah yang lain sampai aku bisa nemu. Baru aku berhenti di situ. Boleh nggak tuh kok? Kalau satu kali mungkin oke, tapi kalau berkali-kali, nah itu kan patut dipertanyakan ya, jangan-jangan Anda yang tidak bisa bertumbuh. Gak bercanda. Ya, bercanda. Tapi kan maksudnya itu ya, apa kan ada yang bilang, oh gereja ini begini terus pindah. Oh gereja ini ternyata begini juga, pindah lagi. Nah jangan-jangan orangnya yang masalah ya, bukan gerejanya yang masalah. Makanya ya kalau satu kali menurut saya mungkin nggak apa-apa sih ya. Kan maksudnya juga kita tergabung pun kan masih udah tahu nggak sih gereja itu gimana ya. Ya saya juga pernah sih waktu itu kayak gitu. Tapi kalaupun misalnya pindah pun dilihat dulu ya kenapa pindahnya. Apa karena pindahnya tuh karena emang kita nggak bertumbuh, dan nggak bertumbuhnya ini kenapa ya, nggak bertumbuhnya kenapa, apa karena kitanya bandel atau apa karena emang gerejanya ngaco. Nah, harus dicek dulu tuh. Nah,
Kalau kita yang bandel, ya nggak usah pindah ya. Beresin kitanya. Tuh. Kalau pindah juga sama aja, nanti kita juga akan bertumbuh dimanapun, lebih tepatnya kita nggak akan bertumbuh lah. Nah, eh apa tadi? Ya, kalau itu nggak bertumbuh, cek dulu karena kita atau karena gerejanya. Yang kedua, kalau awalnya sudah bertumbuh, tapi tiba-tiba nggak bertumbuh lagi, itu juga patut dicek lagi tuh. Nah, apa yang berubah? Apa karena misalnya kitanya yang beda, atau karena orang gerejanya juga bisa pendeta kita yang berubah, itu juga patut dicek ya. Lalu apa lagi ya? Ya pokoknya gitu lah, cek dulu sih. Tapi kalau aku sih kayak satu kali pindah ya udah masalah ya, Mas. Aku sih sebenarnya kurang damai sih pindah-pindah gitu, karena kan eh, ya nggak sih, aku nggak tahu ya kalau kalian gimana ya. Tapi kalau aku sih kayaknya kalau masuk satu tempat kan pasti cek dulu dong sebelum aku bilang oke aku mau join di sini gitu ya. Pasti kan aku cek dulu, oh ini udah begini gini 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 ya. Masa kita udah milih terus kita nggak bertumbuh, kayak agak aneh juga sih. Itu patut dipertanyakan kitanya justru. Aku juga pernah kayak gitu kok. Aku pernah satu setengah tahun nggak bertumbuh tuh dulu di gereja pertama aku tuh. 1,5 tahun nggak bertumbuh. Tapi setelah ketemu orang yang tepat, bertumbuh ya, bertumbuh. Setelah ketemu orang yang tepat di gereja yang sama. Ya, berarti kan bisa dipastikan itu karena bukan karena aku ya, tapi karena ya orangnya gitu. Nah, tapi aku nggak pindah waktu itu, jadi dipertemukan Tuhan sama orang yang didik aku bisa sampai kayak sekarang nih, gitu. Jadi tergantung lagi sih konteksnya. Nah, kok Christian juga pengalaman banyak nih, wah, udah sampai level internasional dia pengalamannya. Coba kok Christian jelasin. Ngomong kalau kalian yang baptis di Indonesia, kalian nggak selevel sama kok Christian loh. Kok Christian tuh nggak level baptis di Indonesia. Kasih tahu kok Chris. Baptisnya di mana kok Chris? Enggak, kita langsung ke topik aja ya. Itu Cinio ada lanjutan tuh, cara ngeceknya gimana kok gitu. Nah, mungkin nggak pertanyaan selanjutnya, pertanyaan pertamanya gitu ya, merasa nggak bertumbuhnya itu karena apa gitu. Kalau misalnya merasa nggak bertumbuhnya, kalau menurut aku ya, merasa nggak bertumbuhnya misalnya karena nggak dikasih kesempatan buat melayani gitu misalnya. Ya mungkin bisa dibicarakan juga gitu, dibicarakan dulu ke orang-orang di sana lah ya yang udah bertugas gitu. Ini ada nggak kesempatan gitu, misalnya mau punya hatinya di sini gitu. Tapi kalau mereka kayak cuek-cuek aja gitu, oh iya iya iya, tapi ya udah gitu nggak di follow up lagi, ya berarti nggak bisa bertumbuh dong. Kemungkinan bukan dari kitanya gitu, karena kita udah minta kok gitu, kita nggak diem aja gitu. Jadi mungkin dari merasa nggak bertumbuhnya itu karena apa sih? Gitu. Kalau menurut aku begitu. Tadi yang udah disampaikan Koko Andreas sudah lengkap sekali. Boleh kalau ada pertanyaan selanjutnya? Atau Cinyo ada pertanyaan lagi? Cukup. Nanti kalau aku nanya lagi, jam 12 kita baru selesai. Terima kasih buat jawabannya. Tuhan berkati. Sama-sama. Thank you pertanyaannya Cinior. Buat teman-teman yang lain, adakah yang ingin bertanya? Mumpung masih ada waktunya nih, detiknya berjalan loh. Sebelum ditutup ya, satu pertanyaan terakhir nih ya. Thank you buat Kak Dewi. 2 minggu lalu, tunggu, mau dibaca dia. Mari. 2 minggu lalu teman saya ada curhat kalau leader di gereja mereka melarang mereka untuk ikut ibadah dan melayani di komunitas. Sementara teman saya itu pengen ikut di komunitas. Itu gimana solusi dan juga pandangan seperti itu kok. Nah, yo mau ikut komunitas loh aku tuh, tapi tuh aku dilarang sama leader di gerejaku. Gimana dong? Aku boleh nggak? Itu udah ditanyakan ke youth leader gerejanya mungkin. Karena kita berbeda, berbeda leader. Dapur orang kan istilahnya gitu, dapur orang ya, kita kan nggak tahu. Mungkin Koko Andreas dulu deh. Iya, tergantung motivasinya apa sih.
aku tahu ada satu gereja, aku nggak bisa sebut namanya. Pokoknya ada gereja terkenal di Indonesia. Kalau disebut mungkin teman-teman juga tahu. Dia melarang jemaatnya untuk dengar khotbah, bukan ikut ibadah loh ya, dengar khotbah dan baca buku pendeta-pendeta yang bukan dari aliran gerejanya dia gitu. Ya misalnya nih di KSY aku, Ko Christian, Ci Francisca bikin buku. Nah kalian cuma boleh baca buku itu doang tuh. Bukunya siapa lagi tuh nggak boleh baca pokoknya. Nah, kayak gitu tuh kayak gitu sampai se ekstrim itu tuh. Nah, itu kan sebenarnya ada bagusnya sih ya, ada poin plusnya ada gitu kan. Poin plusnya ya menjaga terkena ajaran-ajaran yang ngaco. Sebenarnya ada poin plusnya. Poin negatifnya tapi kan kita nggak bisa belajar ya, nggak bisa belajar. Makanya patut dipertanyakan dulu sih itu motivasinya apa. Saya sih nggak selalu setuju ya dengan yang kayak harus harus dari gereja kita ini harus nggak boleh dengar pendeta lain, nggak boleh dengar gereja lain, khotbah pokoknya harus dari gereja kita doang. Nah, itu biasanya nggak semua ya, biasanya kalau ada yang seperti itu eksklusif untuk dirinya sendiri, ya itu juga patut dipertanyakan ya. Jangan-jangan jangan-jangan dianya yang sesat ya. Makanya dia nggak mau ada ajaran lain masuk, bisa aja kan. Nah kalau misalnya kayak ini saya juga belajar ya waktu itu. Ya kita kan di KSI kita ngundang banyak tamu dari gereja yang beda-beda loh ya, nggak cuma satu gereja doang gitu, banyak gitu gereja beda-beda lah. Nah kebanyakan sama-sama aja kan, ya nggak sih? Nah, saya sampai sekarang sih nggak ada yang merasa saya nggak setuju dengan salah satu pembicara kita ya. Kayak belum ada. Nah, itu kan mereka juga kalau ke gereja orang juga tahu lah mungkin khotbahnya jangan yang terlalu gimana gitu ya, khotbahnya yang umum-umum aja gitu. Nah kayak gitu nggak apa-apa dong mestinya dong. Nah itu kan makanya pertama harus dicek lagi alasannya apa ya, alasannya apa. Misalnya wah nggak boleh ikut komunitas lain karena nanti pengajarannya beda segala macam. Masa sih gitu, kalau pengajaran beda sebeda apa sih gitu ya, sebeda apa sih ya, saya sih sama kayak Kamarsya Manopo, ko Randy Chandra Dinata, siapapun itu sebut gitu ya, kayaknya saya nggak nemuin perbedaan yang gimana banget. Mungkin ada ya beda ya, tapi nggak yang esensial. Misalnya nggak sampai ngomongin oh Roh Kudus tuh bukan Tuhan. Nah itu nggak ada tuh omongan kayak gitu tuh. Kalau ada omongan kayak gitu saya juga nggak mau hubungin sama mereka sih. Nah itu eh, tergantung makanya. Nah, makanya kalau yang melarang komunitas itu motivasinya apa dulu sih, kan kita nggak tahu ya motivasinya apa ya. eh Kalau saya sih nggak masalah sih. Ya. Oke, Koko Christian ada mau menambahkan, Koko? Kalau enggak nih ada pertanyaan lagi nih. Hampir Boleh waktu lanjut mau dulu. ditutup malah ini. Lanjut dulu ya, mumpung masih ada waktu sedikit lagi. Di gereja aku tidak ada komunitas. Nah, bagaimana pendapat Ko Chris dan Ko Andreas mengenai hal ini? Apakah akan bertumbuh dengan baik tanpa adanya komunitas? Enggak. Enggak. Kan tadi kok Kristen udah jelasin ya. Jelasin lagi kok. Gimana kok? Ya, di slide pertama tadi ya. Jadi kalau eh, gak ada komunitas kan berarti kurang ada interaksi mungkin ya. Kayak cuman ibadah mingguan doang gitu. Interaksinya cuman di hari Minggu doang gitu. Misalnya meskipun misalnya gerejanya kecil gitu ya. Terus ya hari Minggu datang dengerin khotbah, terus mungkin kalau gereja kecil ada kayak makan-makan dulu atau kumpul-kumpul dulu gitu. Tapi ya udah sebatas itu kan, nggak ada yang dilakukan di komsel-komsel, misalnya kayak saling mendoakan atau apa, atau saling sharing satu sama lain gitu. Kalau misalnya kayak gitu kan nggak terlalu bisa tumbuh banget gitu ya. Apalagi kalau yang tadi poin paling pentingnya nggak ada pemuritan gitu ya. Yang 60% dari pertumbuhan rohani gitu. Itu malah lebih mungkin lebih nggak bisa berkembang lagi gitu ya. Kayak ya udah cuman datang dengerin ibadah udah gitu ya. Apa bedanya sama kita dengerin di YouTube gitu kan? Sama aja kan. Itu sih menurut aku. Kok Andreas?